Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan bulan yang penuh dengan berkah, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan bulan suci Ramadan ini kita bisa maksimal ibadah kita. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, dan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya, tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mendoakan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat tetap tercurahkan kepada beliau, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat. Anak-anak yang berbahagia, pada mimbar Ramadan kali ini Pak Hasan sedikit memberikan sebuah pesan Ramadan yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri Pak Hasan dan kepada anak-anak semuanya. Sudah 12 hari kita lewati bulan suci Ramadan. Kira-kira ibadah kita sudah maksimal atau belum? Kalau kita ingat-ingat anak-anak sekalian, dulu sebelum datang bulan suci Ramadan, kita mengharapkan kehadiran bulan suci Ramadan. Sekarang tak terasa bulan suci Ramadan hampir setengahnya. Itu artinya sebentar lagi juga bulan suci Ramadan akan meninggalkan kita. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, sudahkah kita maksimal beribadah di bulan suci Ramadan? Sudahkah kita mempersiapkan bekal kita? Sudahkah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat malam, membaca Al-Qur'an, sedekah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya yang maksimal? Tentu anak-anak sendiri, kita semuanya masing-masing mempunyai jawaban masing-masing, mempunyai jawaban sendiri. Kita melihat, tatkala kita melihat diri kita mendapatkan banyak sekali ibadah, maka pertahankanlah. Kita rajin beribadah, maka pertahankanlah. Namun tatkala kita mendapati diri kita, kita bertanya kepada diri kita, masih banyak ibadah yang kurang, yang lalai kita lakukan, yang di bulan suci Ramadan ini kita tidak maksimal ibadah kita, maka di sisa Ramadan ini anak-anak sekalian, hendaknya kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah di bulan suci Ramadan pahalanya berlipat ganda. Dikatakan bahwasanya ibadah sunnah saja, misalkan anak-anak sekalian kita semuanya sholat sunnah, maka diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas oleh Allah dengan pahala seperti pahala ibadah wajib. Kita sholat sunnah misalkan, maka pahalanya sama dengan pahala sholat wajib. Kita tahu bahwasanya pahala sholat wajib jauh lebih besar ketimbang pahala sholat sunnah. Akan tetapi di bulan suci Ramadan ini, ibadah-ibadah sunnah pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan seperti pahala ibadah sholat wajib. Oleh karena itu, sedikit
atau satu pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya pada kesempatan mimbar Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih." Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Di sini ya anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang yang beriman. Insya Allah kita semuanya sudah beriman. Akan tetapi Allah menyuruh, berimanlah. Seolah-olah kita ini belum beriman, padahal kita sudah beriman. Ayat ini menunjukkan bahwasanya anak-anak sekalian, bahwasanya tatkala kita sudah beriman, tatkala kita sudah mengaku diri kita beragama Islam, tatkala kita sudah mengaku bahwasanya kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di sana masih memunculkan ya, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan peninggalan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang sudah masuk Islam, terkadang mereka ada beberapa yang masih melakukan hal-hal di masa jahiliyah. Ya. Kalau di zaman kita sekarang, kita ingat dulu nenek moyang kita dulu yang beragama animisme, dinamisme, berfaham animisme, dinamisme, misalkan dalam hal akidah ya, masih meninggalkan hal-hal yang belum bisa ditinggalkan. Masih mengerjakan hal-hal yang dulu diwariskan oleh nenek moyang kita. Misalkan berkeyakinan, misalkan mempunyai keris dan berkeyakinan bahwasanya keris ini bisa mendatangkan manfaat dan lain sebagainya. Nah, ini makna dari ayat tersebut, berimanlah dengan iman yang benar, wahai orang-orang yang beriman. Artinya, jika hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus kembali semuanya. Itu contoh dalam hal akidah. Contoh dalam hal akhlak, kata Nabi SAW, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Kita yang sudah ngaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kadangkala akhlak kita masih jauh dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang sopan terhadap orang tua kita, kurang sopan terhadap guru-guru kita, kurang sopan terhadap orang yang lebih tua dari kita, kurang menghargai adik-adik kita, teman-teman kita dan sebagainya. Nah, ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disempurnakan agar kita lebih baik lagi dalam berakhlak mulia. Barangkali kita ini ngaku nih sudah agama Islam, sudah beriman, tapi akhlak kita masih belum akhlak Islami. Dalam hal, contoh lain dalam hal muamalah, kadangkala kita suka nipu orang dan lain sebagainya, suka berbohong kepada kedua orang tua, berbohong kepada teman, berbohong kepada guru. Maka ayat ini memerintahkan kepada kita, wahai orang yang beriman, berimanlah. Artinya, wahai orang yang beriman, jika kamu belum jujur, kamu sudah ngaku beriman tapi belum jujur, maka jujurlah. Itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benarnya iman. Mudah-mudahan di sisa Ramadan ini kita memperbaiki ibadah kita yang masih kurang, yang masih jauh dari kata yang memuaskan. Kita harus berusaha agar setelah Ramadan ibadah kita ini membekas dan ada manfaatnya. Mungkin ini yang bisa sedikit Pak Hasan sampaikan di kesempatan mimbar Ramadan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.